Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Irmani Dewi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik semester 5 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan kembali jurnal mengenai analisis pewarna rhodamine B atau methyl yellow pada makanan menggunakan benang wol, di mana rhodamine B atau methyl yellow ini sendiri itu merupakan zat aditif pada makanan yang telah dilarang karena biasanya hanya digunakan untuk tekstil. Di sini saya menggunakan jurnal dari Laode Sumarlin yang berjudul Identifikasi Pewarna Sintetis pada Produk Pangan yang beredar di Jakarta dan Ciputat dari Program Studi Kimia FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pewarna pada makanan. Seberapa pentingnya sih warna pada makanan? Karena warna merupakan daya tarik terbesar untuk menikmati makanan setelah aroma. Warna dalam pangan dapat meningkatkan 275 penerimaan konsumen terhadap suatu produk, dikutip dari Texit et al. 1995. Oleh karena itu, produsen makanan berlomba-lomba menawarkan aneka produknya dengan tampilan yang menarik dan berwarna-warni. Jenis pewarna yang sering ditemukan dalam beberapa produk olahan pangan diantaranya adalah sunset yellow dan tartrazine yang merupakan pewarna sintetis pada makanan, pengobatan, dan kosmetik. Tentunya itu aman untuk digunakan. Di samping itu, terdapat pula pewarna sintetis rhodamine B yang ditemukan dalam produk pangan yang seharusnya tidak digunakan pada makanan, tetapi untuk pewarna tekstil. Walaupun memiliki toksisitas yang rendah, namun pengonsumsian dalam jumlah besar maupun berulang-ulang menyebabkan sifat kumulatif, yaitu iritasi saluran pernapasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, keracunan, dan gangguan hati. Dikutip dari Prestiati 2003. Metode penelitian pada analisis pewarna makanan ini yaitu dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan bahan dan alat sebagai berikut, yaitu bahan yang pertama adalah sampel cair dari makanan atau minuman, lalu sampel padatan bisa dari kerupuk atau permen yang berwarna-warni, lalu asam asetat 10%, etil metil keton 70 ml, aseton 30 ml, air dan aquades, amoniak 10%, metanol, lalu ada NaCl 25 gram, etanol 50%, serta standar baku atau standar pembanding dari tartrazine dan rhodamine B. Lalu alat yang digunakan ada gelas piala 100 dan 200 ml, batang pengaduk, pipet volumetrik dan bulb, penanas air atau water bath, benang wol bebas lemak, bejana kromatografi atau chamber tank developing tank, spektrofotometer UV visible, lalu ada pipa kapiler, neraca analitik, tabung reaksi, serta gelas ukur. Setelah alat dan bahan, yaitu metode atau prosedur kerja. Yang pertama yaitu prosedur kerja kualitatif. Pengambilan sampel pada prosedur kerja kualitatif diambil dari produk pangan yang dijual di tempat keramaian, contohnya di depan sekolah dasar atau di pasar tradisional. Analisa kualitatif ini menggunakan metode kromatografi kertas atau paper kromatografi. Analisa kromatografi kertas berprinsip uji bahan pewarna tambahan makanan adalah zat warna dalam contoh makanan atau minuman diserap oleh benang wol dalam suasana asam dengan pemanasan, kemudian dilakukan kromatografi kertas dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama-tama kita memasukkan 10 ml sampel cair atau 10-25 gram sampel padatan ke dalam gelas piala 100 ml, lalu diasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10%, lalu memasukkan dan merendam benang wol ke dalam sampel tersebut. Setelah itu, memanaskan dan mendiamkan sampai mendidih kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, mengambil benang wol dan dicuci dengan air, lalu dibilas dengan aquades. Setelah itu, menambahkan 25 ml amoniak 10% di dalam benang wol yang telah dibilas tersebut. Setelah itu, memanaskan benang wol sampai tertarik pada benang wol atau luntur. Benang wol dibuang, larutan diuapkan di atas water bath sampai kering. Lalu residu ditambah beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap dipakai. Dieluasi dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas. Lalu kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Lalu warna yang terjadi diamati dan dibandingkan hasil RF atau retardation factor antara RF sampel dan RF standar dengan perhitungan RF, yaitu jarak yang ditempuh komponen atau jarak dibagi jarak yang ditempuh eluen. Selanjutnya yaitu metode penelitian kuantitatif. Prosedur kerjanya yaitu dengan analisa kuantitatif menggunakan spektrofotometri atau UV visible dengan langkah yang pertama yaitu preparasi standar. Preparasi standar diawali dengan deret standar tartrazine 0 ppm sampai 10 ppm dengan memipet masing-masing 1025,4 mikroliter, lalu 2050,8 mikroliter dan 3076,3 mikroliter. Standar tartrazine 487,5 ppm ke dalam labu takar 100 ml. Lalu menambahkan aquades masing-masing menjadi 100 ml, kemudian dikocok. Deret standar ini mengandung 0, 1, 2,5, 5, 7,5, dan 10 ppm standar tartrazine.
Yang kedua, yaitu standar Rhodamine B. 0 ppm sampai 10 ppm. Memipet masing-masing standar terglasin ke dalam lampu takar 100 ml. Menambahkan aqueous masing-masing menjadi 100 ml, kemudian dikocok. Dari standar ini mengandung 0, 1, 2,5, 5, 7,5, dan 10 ppm Rhodamine B. Lalu selanjutnya ada preparasi sampel. Metode preparasi sampel ini menggunakan kertas kromatografi, lalu dianalisa secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri dengan memasukkan 10 ml sampel cair atau 10 sampai 25 gram sampel padatan ke dalam gelas piala. Lalu diasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10%, memasukkan dan merendam benang wol ke dalam sampel tersebut, memanaskan dan mendiamkannya hingga mendidih, lalu mengambil benang wol, dicuci dengan air, dan dibilas dengan aquades. Setelah itu, menambahkan 25 ml amoniak 10% ke dalam benang wol yang telah dibilas tersebut. Lalu, memanaskan benang wol sampai warna yang tertarik pada benang wol luntur kembali. Lalu, warna yang telah tertarik dari benang wol dan masih larut dalam amoniak dianalisa dengan spektrofotometri UV visible. Setelah dianalisa, lalu diperhitungkan dengan rumus konsentrasi ppm sama dengan ppm kurva dikali nilai ekstrak sampel dibagi 1000 ml, lalu dikali 1000 gram dibagi gram sampel dikali faktor pengenceran. Hasil dan pembahasan. Analisis yang dilakukan di laboratorium meliputi 2 tahap, yaitu tahap identifikasi atau analisis kualitatif terhadap kandungan warna sintetis yang terdapat dalam sampel. Kemudian, tahap pengukuran kadar warna sintetik yang teridentifikasi pada sampel analisis dengan analisis kuantitatif. Pembahasan analisis kualitatif warna sintetis pada makanan, yaitu hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar sampel menggunakan zat warna sintetik, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran. Hanya bumbu kunyit yang menggunakan pewarna alami kurkumin. Hasil ini menunjukkan pula bahwa pewarna sintetis yang terdapat pada sebagian besar sampel yang dijual di lokasi sampling merupakan pewarna yang diizinkan oleh Permenkes RI nomor 722, Menkes per 9/88, diantaranya Sunset Yellow, Ponchero 4R, Tartrazine, serta Carmoicin. Namun, masih terdapat sampel yang dilarang menurut Permenkes nomor 239, Menkes per 9/85, diantaranya Rhodamine B. Jenis pewarna sintetik ini bersifat toksik dan memberikan dampak yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Lalu, hasil analisa kuantitatif. Hasil analisis kuantitatif pada sampel kerupuk ternyata kandungan Rhodamine B yang terdapat dalam sampel sebesar 2,1892 ppm. Rhodamine B merupakan zat pewarna yang dilarang karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian dari Budiarso dan kawan-kawan tahun 1983 diacu dalam Mutadi dan Nienaber 1997 menunjukkan bahwa Rhodamine B bersifat toksik dengan bukti bahwa Rhodamine B dapat menghambat pertumbuhan hewan percobaan, yaitu mencit dan tikus, menyebabkan diare, bahkan menyebabkan kematian. Sekalipun dosis yang digunakan cukup rendah, yaitu 0,117 mg per kilogram berat badan. Di samping itu, Rhodamine B juga menyebabkan kanker hati pada mencit sebesar 16,6%, kanker limfa pada tikus sebesar 8,3%, dan dilatasi kantong air seni pada tikus 11,1%. Lalu, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Metode kromatografi kertas dan metode spektrofotometer UV visible dapat digunakan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif pewarna sintetis seperti Sunset Yellow, Tartrazine, dan Rhodamine B. Terdapat sampel kerupuk pati yang dilarang menurut Permenkes nomor 239, Menkes per 9/85, diantaranya Rhodamine B dengan konsentrasi 2189 ppm. Perlu dilakukan analisis secara terus-menerus terhadap produk pangan yang beredar di pasar, terutama produk pangan dengan visualisasi warna yang mencolok atau kontras, serta tidak mencantumkan jenis pewarna yang digunakan pada kemasannya. Sekian penjelasan tentang jurnal mengenai analisis warna Rhodamine B atau metode yellow menggunakan benang wol. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.